Nah, akhirnya setelah kita sudah menempuh dua jalan dengan perjuangan bersenjata dan juga perjuangan diplomasi, akhirnya kita bangsa Indonesia berhasil untuk mempertahankan kemerdekaan di awal-awal setelah proklamasi kemerdekaannya. Nah, apa saja yang bisa kita nikmati setelah menjadi negara merdeka? Ternyata rakyat Indonesia kemudian bisa menikmati kebebasan dalam berprestasi. Yang tadinya mungkin tidak bisa mendapatkan pendidikan, tapi setelah mendapatkan kemerdekaan, maka rakyat kita bebas untuk berprestasi. Bebas untuk belajar sesuai dengan minat, bakatnya, bidang apa yang dia sukai, belajar dengan sungguh-sungguh di bidang-bidang tersebut, kita sekarang mendapatkan kebebasan. Kemudian kita juga mendapatkan kebebasan dalam beribadah. Jadi sudah bisa menjalankan ibadah dengan baik tanpa harus dikekang ya. Dulu ketika masih dalam masa penjajahan, umat Islam biasanya sangat dipersulit oleh penjajah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan maupun kajian-kajian. Tapi setelah kita menikmati udara kebebasan, maka bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Saling menghormati juga dengan pemeluk agama yang bermacam-macam. Kemudian kita juga mendapatkan kebebasan dalam hal finansial. Masih ingat ya, ketika kita dijajah oleh bangsa Jepang, kita dipaksa untuk menanam tanaman tertentu yang keuntungannya itu dimanfaatkan oleh negara Jepang. Tetapi setelah kita merdeka, maka bebas. Kita mau mencari pekerjaan apapun, tidak harus bertani dengan tanaman yang sudah ditetapkan oleh negara yang menjajah kita. Tapi bisa bertani, bisa berdagang, bisa mendirikan industri, bisa mengembangkan peternakan, perikanan, atau berbagai usaha-usaha lain yang kemudian menjadi potensinya atau menjadi keinginannya. Kita bebas untuk mencari nafkah atau mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sesuai dengan bidang-bidang yang disukai. Dan yang terakhir, kita juga mendapatkan kebebasan sosial. Kebebasan sosial untuk bergaul dengan seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat perbedaan lagi ya. Bahwa kita semuanya bangsa Indonesia, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong di seluruh wilayah Indonesia. Kita memang sudah merasakan udara kemerdekaannya. Kita sudah mendapatkan kebebasan di berbagai bidang. Tetapi ternyata tidak cukup. Karena setelah kita mengalami masa penjajahan yang panjang, masa peperangan yang panjang, banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak terurus dengan baik. Rakyat tidak memiliki penghasilan yang cukup baik, tidak punya mata pencaharian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi ekonomi kita juga tidak baik karena setelah perang tentu banyak sekali kerusakan-kerusakan, banyak sekali korban-korban perang, baik itu fisik maupun manusia maupun bangunan-bangunan gitu ya. Dan kita juga tidak sempat untuk memikirkan pendidikan bagi rakyat kita pada waktu itu. Maka kemudian pemerintah di awal kemerdekaan kita luar biasa bekerja keras ya. Kita memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa. Lihat betapa mereka bersungguh-sungguh memikirkan rakyat Indonesia, bagaimana caranya supaya segera mendapatkan kesejahteraan. Nah, boleh dilihat ya apa yang sudah Ustazah tulis ini adalah berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu dalam rangka supaya rakyat kita ini cepat menjadi sejahtera. Salah satunya memberikan pinjaman nasional. Jadi rakyat diberikan pinjaman supaya bisa dijadikan modal untuk usaha ya, yang pengembaliannya kepada pemerintah itu diberi waktu 40 tahun. Waktu yang cukup lama ya. Dan ini cara yang digunakan pemerintah supaya rakyat ini tidak tergantung ya, tapi dia mandiri untuk memenuhi kebutuhannya dengan dibantu diberikan pinjaman nasional. Kemudian juga dilakukan konferensi ekonomi ya untuk memperbaiki pemerataan pangan, sandang, kemudian kepemilikan perkebunan dan lain sebagainya yang kemarin saat peperangan mungkin porak-poranda dan tidak rapi sama sekali ya. Kemudian juga ada perencanaan pembangunan ya, perencanaan Badan Perancang Ekonomi Pembangunan ini yang disusun selama untuk pembangunan 2 sampai 3 tahun. Waktu itu disusun untuk waktu 10 tahun gitu ya, agar ekonomi Indonesia segera membaik. Kemudian selain itu ada apa lagi? Ada yang namanya rasionalisasi, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang ya. Jadi dulu kan kita fokus sekali ya untuk mempertahankan negara kita dari serangan musuh. Banyak sekali rakyat kita yang menjadi tentara, yang ikut berperang. Maka setelah kita merdeka, tentara yang terlalu banyak itu
justru akan menjadi beban buat negara karena tidak ada peperangan, tetapi tetap harus digaji oleh negara ya. Maka kemudian angkatan perang itu dikurangi secara drastis, mereka dipindahkan ke bidang yang lain supaya bisa tetap produktif, memberikan kontribusi untuk negara kita. Kemudian juga ada eh, pelibatan apa pemodal asing dan juga pemodal dalam negeri gitu ya, yang diminta untuk sama-sama gitu membangun negara kita. Ya caranya adalah kita memberi kesempatan mereka untuk melakukan investasi. Jadi supaya pihak swasta tidak individualis gitu ya, tidak terus mensukseskan dirinya sendiri, tidak peduli dengan yang lain, tapi bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara Indonesia ini dengan menanamkan modal di Indonesia. Dan satu lagi ada yang namanya Kasimo Plan ya. Kasimo Plan itu adalah rencana Kasimo, karena yang menghasilkan pada waktu itu namanya Kasimo ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki swasembada pangan kita. Jadi supaya bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan negeri kita sendiri dengan dihasilkan atau diproduksi oleh negara kita sendiri. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan dengan menyelenggarakan kebun-kebun pembibitan yang sangat banyak ya, supaya dihasilkan bibit-bibit yang baik sehingga ketika ditanam petani itu bisa panen dengan hasil yang baik. Kemudian dengan petunjuk-petunjuk yang bermacam-macam gitu ya, supaya rakyat itu bisa menghasilkan pertanian bahan-bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara kita. Pada waktu itu banyak sekali tanah kosong ya di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan dan lain sebagainya. Maka penduduk Jawa yang tadinya sangat banyak sekali berkumpul di Jawa, kemudian beberapa diminta untuk bertransmigrasi, dipindahkan ke pulau-pulau yang masih kosong di sana untuk menggarap tanah-tanah kosong yang ada di sana supaya bisa menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bisa kita gunakan untuk produksi pangan. Luar biasa ya. Jadi usaha yang dilakukan itu tidak mudah kalau tidak pintar, kalau tidak paham sekali dan tidak peduli dengan negaranya, maka tidak mungkin pemerintah pada waktu itu ya bisa menjadikan Indonesia menjadi sejahtera hingga mengantarkan seperti kondisi seperti sekarang. Maka kita doakan semoga pemerintah kita saat ini juga bisa segera memperbaiki kondisi ekonomi yang mungkin agak kurang baik akhir-akhir ini ya, dan kelak Ustazah juga berdoa semoga kalian semua entah di bidang apapun ya, kelak ketika dewasa bisa menjadi orang yang sukses dan memberikan sumbangan, bisa memberikan hasil karya yang luar biasa untuk negara kita sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Amin ya rabbal alamin. Ustazah minta maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.